pindahlah ke luar negeri. Pindahlah ke luar negeri, guys, anak-anak muda. Jangan ada di negara kita Indonesia. Panas sudah, Pak. Sebab apa? Gagal. Kita gagal. Indonesia gagal menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau ada pekerjaan pun gaji rendah. Indonesia krisis lapangan pekerjaan. Jadi gue baru melihat satu video yang sangat menarik. Pak Purbaya kemarin ngomong tuh di DPR ya, WNI banyak keluar negeri karena Indonesia gagal menciptakan lapangan kerja gitu. Menurut gua, dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Banyak yang mengkritik para sahabat bahwasanya Indonesia, menterinya, pejabatnya gagal untuk menciptakan lowongan pekerjaan kepada anak muda yang di masa hadapan. Bahkan anak muda malah disuruh bekerja ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang anak muda yang ada dekat Indonesia susahnya mencari pekerjaan di negara sendiri. Bahkan dinyatakan pemerintah dan menteri-menteri yang ada dekat Indonesia gagal untuk menciptakan lowongan pekerjaan kepada anak-anak muda di masa hadapan macam itu para sahabat. Bahkan Menteri Dalam Negeri menyatakan untuk anak-anak muda yang ada dekat Indonesia disuruh untuk pergi mencari pekerjaan di luar negeri untuk mengurangi angka pengangguran yang ada dekat Indonesia para sahabat. Memang kasihan banget ya para sahabat. Bahkan anak-anak muda yang ada dekat Indonesia yang sekolah dari sekolah menengah sampai lulusan universiti susah banget untuk mencari pekerjaan. Bahkan ada yang lintang pukang sampai ada yang dorong-dorong para sahabat masuk longkang untuk memberikan surat SKCK, surat resume lah macam itu, resume kalau dekat Malaysia macam itu para sahabat. Itu sampai masuk dalam longkang para sahabat. Kasihan. Memang Indonesia ini apa ya, pemerintahannya memang gagal untuk menciptakan lowongan pekerjaan. Bahkan kakak jantung pisang pun membuka suara tentang hal ini para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Ini mau mencari pekerjaan ya? Oh, kok dorong-dorong? Oh, wow. Masuk longkang. La ilaha illallah. Kasihan ya. Kerjaan nggak dapat. Ya Allah. Aduh. Sampai masuk longkang. Dorong-dorong. Kerjaan nggak dapat, sakit malah dapat ini. Kenapa harus keluar negeri? Indo apa kabar? Susah guys. Banyak. Kenapa harus keluar negeri? Ini lagi susah cari kerja. Itu satu ya. Kita susah cari Ya. kerja. Anak-anak lulusan SMA, SMK itu sulit kali cari kerja. Anak-anak lulusan kuliah bahkan itu menderita loh. Lulusan university tahun nggak dapat kerja. Udah, itu satu. Kedua, sekalinya pun dapat kerja, gaji berapa? 4-5 juta. 4-5 juta mau buat apa guys satu bulan? Kirim orang tua 1 juta 2 juta. Bayar kos-kosan 1 juta 2 juta. Habis itu apa? Sisa 1 juta buat makan. Habis itu yang lain-lain nggak bisa. Habis. Di Indonesia kita ini bekerja untuk bertahan hidup aja loh. Sedangkan gue dari perspektif diaspora melihat anak-anak Indonesia lulusan SMA, SMK bekerja ke luar negeri,
Udah, itu hidupnya berubah total. Dari gaji 4 juta jadi gaji 30 juta. Jadi gaji 50 juta. Banyak sekali negara-negara di luar negeri itu lagi butuh kita guys, tenaga kerja muda. Lagi butuh orang-orang Luar Indonesia. negeri, tetapi jangan masuk ilegal. Di sana. Siapa aja? Jepang lagi butuh 900.000 tenaga kerja. Jerman lagi butuh 300.000 tenaga kerja. Ada Australia, ada Amerika, ada Swiss, ada banyak lagi guys negara-negara di luar negeri yang sedang membutuhkan kalian semua. Modalnya hanya apa? Bahasa asing aja. Udah. Bahasa Gitu loh. asing, bahasa Kalau Inggris. kalian mau belajar bahasa asing, bisa kok. Pindahlah ke luar negeri. Pindahlah ke luar negeri guys, anak-anak muda. Jangan ada di negara kita Indonesia jika kalian punya skill hebat. Mengapa? Di luar negeri jauh lebih menghargai duitnya. Keahlian kalian jauh dihargai fulusnya. Di sini kagak guys. Lo pinter UMR. Ngapain? Para atlet juga yang hebat jangan di Indonesia, pergi ke luar negeri. Sampai Indonesia bagus memberikan penghargaan kepada kalian, kalian boleh kembali. Karena apa? Di Indonesia ini hanya hebat. Para pejabatnya itu, oknum pejabat ini maling menggarong uang rakyat. Terbukti loh guys, saya ngomong gini. Dari mulai atas, menengah, bawah, menteri. Kalau bosnya menteri masih belum ada yang berani membuktikan, masih proses itu. Tapi akan kelak ada mantan presiden harus dihukum. Karena apa? Kebijakannya yang merugikan APBN negara, uang rakyat. Gubernur, menteri gubernur, wali kota, bupati, lihat aja, DPRD, DPR, maling, korupsi, kolusi. Terbukti udah banyak, capek. Negara macam apa ini? Hukum gak bikin jerah-jerah para maling ini. Hanya keji kejam kepada maling ayam saja. Ya wes guys, kalau ini benar koreksi ya guys, kalau salah juga dikoreksi. Bener, di kolom Pak. komentar guys, sebanyak-banyaknya. Respect Salam bapaknya. sukses, salam Bener itu sehat. yang dikatakan itu. Setingkat menteri aja, Menteri Ekonomi Pak Purbaya mengatakan, kenapa rakyat Indonesia banyak pergi bekerja ke luar negeri? Sebab kita gagal menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri sendiri. Ya, itu statement menteri. Kalau ada manusia-manusia di Indonesia yang mengatakan di Indonesia lowongan pekerjaan itu banyak, menteri aja mengatakan kita gagal menciptakan lapangan pekerjaan sehingga rakyat Indonesia banyak yang bekerja ke luar negara. Ada yang mengatakan ya, rakyat Indonesia bekerja ke luar negeri sebab gaji di sana tinggi, di Hong Kong, di Jepun 30 juta, di Taiwan 20 juta. Bangga ya dengan gaji di negara orang yang tinggi ya. Kenapa tak kita ciptakan, coba ciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia dengan gaji tinggi? Kenapa? Sebab apa? Gagal, kita gagal, Indonesia gagal menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau ada pekerjaan pun gaji rendah. Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Yang pertama kita lihat, kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah menurut gua ini udah sangat amat jelas ya, jam kerjanya sudah jelas. Udah gitu gaji 3,5 juta per bulan, sudah sangat amat jelas juga. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam, sangat amat jelas. Laki-laki perempuan, jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak perempuan aja gitu loh ya. Tidak ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya, tidak ada batasan usia. Bukan kayak 25 tahun maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik, ini tidak disebutkan sama sekali. Mantap banget sih ini. Pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh. Disediakan mes jika ingin menginap. Disediain mes juga cuy. Bagian produksi, bagian Ini daripada Malaysia, Mas Tedi Waya. SOP. Maksudnya job desk-nya jelas nih ya, yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya. Ini bener-bener kayak perubahan sih menurut gue. Dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan
lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya ini ya. Nggak perlu disebutin harus agama ini atau nggak umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini Perlu semuanya dicontoh ya, udah jelas. Mr. DIY Gaji di Indonesia. lembur, semuanya jelas banget. Good job Mr. DIY. Proud. Hai guys, bagi kemarin yang Loker banyak Malaysia banget kembali yang dibuka. Loker di Malaysia udah buka belum? Nah sekarang udah buka guys, loker untuk ke Malaysia. Jadi bagi kalian yang berminat cepat hubungi PT Haena Duta Cemerlang Jogja. Di Indonesia katanya lagi susah banget buat dapat kerja, tapi aku sendiri malah kesusahan buat cari karyawan di Indonesia ya. Lo kok bisa? Jadi aku lagi buka lowongan guru bahasa asing buat persiapan program baru di Budal, tapi jujur yang Bahasa daftar masih Inggris, dikit banget. bahasa Jerman, Meskipun bahasa lowongannya udah Korea ditambah lebih dari yang 100.000 dibuka. orang. Padahal buat teman-teman dari daerah yang bersedia pindah ke Jakarta, biaya kepindahannya ditanggung full, dan gajinya pun pastinya juga di atas UMR 2026, yang udah di atas 5,5 juta lebih. Tapi ternyata ini bukan cuma aku yang ngalamin, karena beberapa temanku juga ngeluh. Kalau susah banget buat dapat karyawan dengan skill dan kualifikasi yang cocok, dan setelah ngelihat hasil tes kemampuan akademik terbaru anak SMA kita, akhirnya aku baru Anak-anak sekolahnya di Indonesia Bayangin, kebanyakan dari nggak 3,4 gini. juta anak SMA kita yang ikut tes, nilai rata-rata matematikanya cuma 36 dari 100, dan nilai rata-rata bahasa Inggrisnya bahkan nggak sampai 25 dari 100. Padahal ini udah di rata-rata sama nilainya yang pinter-pinter ya. Makanya menurutku omong kosong, Indonesia bakal jadi negara maju di tahun 2045, ketika generasi muda yang diharapkan bisa membangun negeri ini, malah berakhir rebutan lowongan pekerjaan berskill rendah, yang gak lama lagi bakal digantikan oleh robot dan AI. Ya memang, pemerintah kita masih banyak kurangnya. Sekolah kita juga masih banyak yang rusak, kualitas gurunya belum merata, dan kurikulumnya pun juga memerdekakan untuk tidak belajar. Tapi di sisi lain kita sendiri juga mesti ngaca. Dan jangan selalu merasa jadi korban, kalau masih miskin itu ya belajar yang rajin. Biar nasibnya bisa berubah, jangan punya akses internet malah dipakai buat scroll-scroll video nggak jelas seharian, sampai otaknya kopong dul. Indonesia krisis lapangan pekerjaan. Jadi gue baru melihat satu video Indonesia yang sangat menarik krisis lapangan dari pekerjaan. Bro Gamal. Itu dia mensurvei Rusunawa yang ada di Jakarta Utara sebelah kanan, kalau nggak salah di Nagrek dan Margonda atau apalah gitu, gue lupa. Tapi poinnya adalah selama ini kita disuguhkan cerita kalau misalnya salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah banyaknya orang-orang miskin. Nah, tapi setelah gue melihat video itu, sebenarnya ada masalah yang lebih parah daripada itu. Mereka ini bisa miskin itu kenapa? Karena Indonesia tidak punya lapangan pekerjaan yang cukup untuk mereka. Kalian bayangin ya, di video itu dijelasin kalau misalnya harga rusun sewa itu satu bulan hanya 150.000 sampai 300.000, yang mana udah sangat murah untuk dapat tempat tinggal yang layak daripada kalian tinggal di gang gitu, pinggir kali segala macam. Lebih baik tinggal di rusunawa. Tapi masalahnya adalah pemerintah membangun rusunawa ini adanya di ujung-ujung dan tidak ada konektivitas ke area-area komersil. Jadi orang-orang yang tinggal di situ, mereka nggak bisa menghidupi dirinya, nggak bisa mendapatkan pekerjaan di area situ gitu loh. Jadi apa ya, jangankan buat bayar uang 100 sampai 300.000, ini makan aja nggak bisa, bayar sekolah anaknya nggak bisa gitu. Jadi nggak heran, walaupun rusunawa ini sudah murah, tapi yang nunggak itu sampai belasan dan puluhan miliar di seluruh rusun itu. Jadi orang yang tinggal di situ semuanya nunggak. Artinya 80% sampai 90% orang yang tinggal di situ bukan miskin karena mereka cacat atau lumpuh, miskin karena tidak ada kesempatan, tidak ada pekerjaan. Nggak ada pekerjaan. Kalian bayangin, di Indonesia ini sebenarnya paling banyak adalah UMKM. Ya, kita ini negara yang didukung oleh UMKM. Jangan bangga didukung oleh UMKM. Artinya apa? Artinya pemerintah tidak sanggup memberikan lapangan pekerjaan yang cukup untuk masyarakat Indonesia yang banyak. Kalian bayangin, kita ada 300 juta. Kalau semuanya harus bikin UMKM, usaha kecil dan menengah, kan usaha kecil-kecil nih, yang menyerap tenaga kerja ya sama-sama kecil. Tapi yang namanya bisnis itu, teknologi apalagi, itu semakin lama semakin efisien. Kita akan semakin mengurangi tenaga kerja. Kalian bayangin, dengan Indonesia yang segini banyak, mereka mau kerja apa? Mereka mau cari duit di mana gitu. Dan mirisnya lagi, kayaknya sekarang hampir semua kerjanya freelance ya. Banyak freelancer karena apa? Tidak ada pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini bukan krisis kemiskinan, tapi krisis kesempatan. Kenapa Batam gagal menjadi seperti Singapura? Batam itu cuma 1 jam dari Singapura. Lokasinya strategis, jalur dagang tersibuk di Ironis dunia. Batam Tapi gagal kenapa jadi ya? harapan Yang kaya saingnya Singapura bukan dan Batam. Malaysia. Pulau Batam sejak awal bukan kota biasa, guys. Di tahun 1970-an, Batam itu dirancang langsung oleh negara lewat visi Soeharto dan B.J. Habibie. Targetnya sangat jelas, Singapuranya Indonesia. Batam dipersiapkan sebagai basis industri, migas, dan logistik internasional.
Sementara Singapura di masa itu baru merdeka dengan sumber daya alam yang sangat minim. Jadi di atas kertas, Batam punya semua keunggulan geografisnya. Masalah besar Batam itu bukan lokasinya. Masalahnya adalah institusi. Ada BP Batam yang mengurus lahan dan investasi, ada pemerintah kota Batam yang mengurus administrasi dan izin lainnya. Hasilnya, investor itu harus bolak-balik dua pintu kekuasaan. Aturannya tumpang tindih, biayanya naik, kepastian hukumnya hilang. Bandingkan dengan Singapura, satu negara, satu otoritas, satu suara, dan infrastrukturnya juga kalah. Pelabuhan adalah jantung ekonomi maritim. Singapura menangani lebih dari 30 juta kontainer per tahun. Batam masih berkutat di ratusan ribu, sampai 1 juta kontainer. Belum lagi masalah klasik di Batam, air bersih terbatas, listriknya mahal, biaya logistiknya tinggi untuk industri global. Ini adalah deal breaker. Ironisnya guys, Batam bukan cuma kalah dari Singapura, dia juga disalip oleh pemain baru, Pelabuhan Tanjung Pelepas di Malaysia, kawasan industri Vietnam, dan negara dengan pajak yang lebih ramah dan izin super cepat. Modal global itu sebenarnya tidak loyal, mereka itu pindah-pindah ke tempat yang paling efisien. Akibatnya sangat besar, jasa pelayaran Selat Malaka dikuasai oleh Singapura, devisa itu bocor miliaran dolar, biaya logistik nasional tetap aja mahal. Posisi strategis Indonesia tidak maksimal dimonetisasi. Kita punya lautnya, tapi orang lain yang panen uangnya. Batam sebenarnya tidak gagal total, dia tetap kota industri yang penting. Tapi mimpi menjadi Singapuranya Indonesia kandas. Karena birokrasinya berlapis, hukumnya tidak konsisten, pelabuhannya tidak efisien. Tanpa reformasi radikal, Batam akan selamanya jadi bayangan, bukan saingan Singapura. Pertanyaan sekarang, apakah Indonesia berani merombak sistemnya, atau rela terus menonton dari seberang laut? Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Pak Purbaya kemarin ngomong tuh di DPR ya, WNI banyak keluar negeri karena Indonesia gagal menciptakan lapangan kerja gitu kan. Di DPR ada juga yang takut, oh ini nanti brain drain, orang pada lari keluar negeri di Indonesia, orang-orang pintar pada keluar. Ya jelas aja Pak, orang Indo bukan males, bukan skillnya kurang, bisa kok mereka. Cuma kurang dihargai di Indonesia. Loker aja aneh-aneh, itu lihat tuh gue bikin video banyak tuh loker-loker seram tuh kan, aneh-aneh. Gaji 1 juta sampai 1.500.000 per bulan. Cara kerjanya juga di Indonesia, maaf ya, ini perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, cara kerja juga nggak jelas. Tuntutan nggak jelas, job desk nggak jelas, sifat bosnya juga nggak jelas. Yang mana kalau kita lihat di luar negeri, dramanya nggak sebanyak itu. Gajinya lebih oke, hidupnya lebih cukup. Makanya banyak orang Indonesia kerja di sini, kayaknya langit itu udah bukan biru lagi, langit tuh serasa abu-abu. Begitu dia kerja di negara tetangga aja, nggak usah ngomongin Jepang, nggak usah ngomongin Korea, dia kerja di Malaysia aja kayaknya langit terasa lebih biru katanya. Selama kesejahteraan kita ini cuma jadi slogan doang nih, digembar-gemborkan doang, ya jelas pekerja Indo berlari keluar semua yang pinter-pinter. Siapa? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang Indonesia memang setakat ini bisa dinyatakan gagal untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda di masa hadapan. Buat apa untuk sekolah menengah dan juga melanjutkan ke universiti kalau susahnya mencari pekerjaan di negara sendiri, minta ampun. Bahkan ada solusi dari Menteri Dalam Negeri di Indonesia. Mereka mengatakan kalau Indonesia ini, anak-anak muda ingin mengurangkan angka pengangguran yang ada dekat Indonesia, kita anak-anak muda harus berjuang di luar negeri. Karena di luar negeri itu gajinya gede, gajinya juga besar, dan fasilitas dan pekerjaan dan sudah enak, keahlian kalian itu dibutuhkan di luar negeri. Betul Pak, betul memang dibutuhkan di luar negeri. Tetapi kalau bisa, kami ini mau kerja di negara kita sendiri. Macam mana kita merasakan hasil kekayaan bumi kita yang melimpah kekayaannya katanya Pak, dari sawitnya. Macam mana Pak? Kita tidak merasakan Pak. Yang merasakan mungkin hanya segelintir pejabat-pejabat yang korupsi, yang pejabat-pejabatnya yang kayak gitulah para sahabat. Karena mungkin dari pejabat yang mendaftar, yang mencalonkan diri untuk menjadi menteri, anggota kerajaan yang ada di Indonesia, itu segelintir sahaja yang ingin memperjuangkan merah putih Indonesia, bagaimana menjadi maju. Selebihnya banyak yang untuk memperkaya diri. Ini para sahabat yang membuat anak-anak muda lebih suka merantau ke negara orang, karena mereka itu merasa dihargai di negara orang berbanding bekerja dekat negara sendiri. Dan juga Master DIY sudah
melebarkan sayapnya sampai ke Indonesia. Mr. DW sudah buka di Indonesia sekarang dengan lowongan semacam itu, dan juga pekerjaannya, usianya tidak seribet yang ada dekat Indonesia. Itu diajukan jempol sama orang Indonesia, para sahabat, Mr. DW daripada Malaysia. Dan sebenarnya apa ya para sahabat, banyak orang Indonesia yang bahagia hidup, tak usahlah ke Jepang ataupun ke Korea, pergi ke negara jiran kita, Malaysia. Ini banyak orang Indonesia yang sudah hidup bersyukur, banyak beribu terima kasih sudah diberi tumpangan bekerja dekat Malaysia. Tetapi jangan masuk secara ilegal, jangan masuk secara haram, meskipun jaraknya antara Indonesia dengan Malaysia itu dekat macam itu, para sahabat. Masuklah secara halal, masuklah dengan baik, mungkin macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, saya minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Langsung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.